Halo, assalamualaikum. Karena kebanyakan di rumah aja buat work from home, saya jadi iseng nih, pengen bikin rumah jadi lebih smart. Kebetulan juga ada peripheral network yang pengen saya upgrade ya. Jadinya, kemarin saya langsung meluncur lagi ke Shopee, tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga yang terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Jangan ketinggalan berbagai deals menarik yang akan ada terus setiap harinya ya. Kebetulan sekarang di Shopee bakal ada terus deals of the day diskon 50% setiap hari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Cuma di deals of the day kamu bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari lainnya. Barang elektronik di deals of the day akan berubah setiap harinya ya, jadi kesempatan kamu cuma satu hari. Atau kalau kamu ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya, temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sales dengan diskon hingga 50% setiap harinya. Jadi hayu, belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee ya. Langsung saja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box di bawah ini. Kita mulai dari barang pertama ya, ini adalah Smart Bulb atau lampu bohlam pintar dari Bestcon. Namanya adalah Bestcon Smart Bulb modelnya LB1. Ya, colokannya atau putaran yang di belakangnya adalah tipenya E27. Shape-nya 60 dengan powernya 6,5 watt. Ini bisa berjalan di voltase 220 sampai 240 volt, jadi cocok buat di Indonesia. Oke, dan menggunakan WiFi BGN bisa dia ya. Dan ini bisa tersambung dengan Alexa dan Google Assistant Voice Control, serta bisa dikontrol dari luar juga ya, menggunakan koneksi Wi-Fi, 3G, dan 4G juga. Dan dia punya schedule timers, dimming setting, dan punya warna yang warm. Serta dia punya sensor buat sunrise atau sunset juga ya. Menarik ini. Kita lihat apa yang ada di dalam kotak penjualan ya. Yang pertama tentu saja langsung si lampunya ya. Seperti ini lampunya, seperti lampu biasa saja, tidak ada bedanya, tapi ini bisa dikontrol dan punya konektivitas Wi-Fi. Harganya kamu bisa cek di link yang sudah saya buatkan di deskripsi video ini ya. Di dalamnya hanya ada lampunya dan juga user manualnya. Saya akan baca ini nanti sebelum pemasangan. Ya, video ini hanya unboxing saja ya. Nanti pemasangannya mungkin kalau sempat saya update di Instagram, soalnya saya nggak mau expose rumah saya banyak-banyak. Selanjutnya, kita akan butuh sebuah universal remote ya, buat bikin sebuah smart home menggunakan perabot-perabot atau peralatan elektronik yang sudah ada. Jadi misalkan kayak AC di rumah mau dikontrol dengan smart, itu nggak usah diganti AC-nya, tapi dikonekin ke universal remote ini. Nanti remote ini akan menggantikan fungsi remote bawaan dari AC itu ya. Dan setelah di setting, setelah dia bisa kontrol AC-nya, maka si remote ini bisa kamu kontrol dari jaringan ya dengan smartphone. Termasuk kalau lagi di luar rumah, misalkan mau nyalin AC sebelum kamu sampai rumah, biar pas sampai rumah udah dingin, bisa nih dengan ini. TV juga bisa harusnya ya, kan ini universal infrarednya. Ini ada keterangannya, infrared range-nya 8 meter ya, maksimal. Frekuensinya 38 kHz dan ada working humidity-nya. Jadi di bawah 85% ya kelembaban udaranya biar bisa berjalan dengan baik dan bekerja di temperatur 0 sampai dengan 50 derajat Celcius. Oke, standby powernya kecil banget, di bawah maksimal ini 0,69 watt. Voltage-nya inputnya 5 volt dengan arus 1 ampere. Jadi ini bisa pakai charger dari smartphone ya. Infrarednya multi direction, jadi kamu taruh di mana saja selama nggak terhalang benda. Misalkan ke sensor infrared di AC kamu, harusnya tetap bisa. Kemudian dia support iOS 9.0 atau Android 4.0 ke atas ya. Dengan Wi-Fi yang disupport sama seperti yang tadi, Wi-Fi BGN 2,4 GHz ya. Ya, yang pertama ada buku manualnya. Seperti biasa nanti akan saya baca belakangan. Lalu ini ada dudukannya. Misalkan kalau kamu mau tempel di dinding, jadi kamu tinggal masukkan bautnya ke dinding di sini. Nanti si remote-nya tinggal ditempel ke dudukannya lalu diputar biar mantap gitu ya dudukannya. Kecil ya, remote-nya segini doang, tapi punya infrared yang multifunction dan powernya dari micro USB. Jadi kalau misalkan pakai charger smartphone bisa. Nah, buat perangkat elektronik yang terhubung dengan kabel, nggak ada remote infrarednya, kamu akan butuh Wi-Fi control box seperti ini. Kalau tadi dari Bestcon, ini dari Broadlink-nya langsung. Oke, ini didesain buat lampu sih sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan kamu punya lampu di rumah, kayak lampu hias gitu ya, yang nggak mungkin kan pakai smart bulb semua, kamu bisa gunakan control box Wi-Fi seperti ini.
Namanya adalah Wi-Fi Control Box MCB1. Seperti ini penampakannya. Di sini ada apa ini? N1, N2, L in, L out. Oke. Ya, jadi kamu bisa kontrol perangkat listrik kamu, terutama lampu dari sini, dan ada tombol powernya di situ. Nanti listriknya masuk ke sini, lalu ada outnya ke sana, dan bisa buat beberapa perangkat sepertinya ini ya. Atau kalau nggak mau ribet ngurusin perkabelan, ini ada smart switch. Nah, ini buat lampu juga sepertinya. Dan lampunya maksimal 200 watt. Kalau LED maksimal 100 watt ya, yang bisa disupport sama saklar atau switch ini. Kita akan buka. Dan ini touch sensor ya, jadi walaupun saklar, ini cukup disentuh saja. Dan ini bisa buat gantiin ini sih harusnya, gantiin saklar biasa di rumah ya. Tinggal pasang kabelnya ke sini dan ke sini. Udah, ini mah tinggal gantiin saklar yang sudah ada, yang existing. Karena housingnya udah cocok sesuai dengan housing dari saklar biasa ya. Nah, terakhir, peralatan listrik dari Bestcon ini adalah Wi-Fi Control Box with Energy Monitor. Kurang lebih sama kayak yang tadi ya, Control Box Wi-Fi. Tapi yang ini punya Energy Monitor. Jadinya kita bisa mantau penggunaannya lebih baik. Nah, ini kan nanti mungkin akan dipakai di beberapa ruang ya. Makanya saya beli beberapa. Dan biar bisa nyobain yang tipe lain juga, ini saya beli yang ini, yang dengan Energy Monitor. Tapi tentu saja, buat memonitor energinya itu digunakan sebuah smartphone atau tablet dan kita install aplikasi di situ ya. Nah, ini ada tombolnya, lalu ini buat nyolokin kabelnya. Udah gitu doang. Pokoknya jangan lupa baca manual masing-masing periferalnya ya. Di unboxing ini saya pun belum baca, nanti akan baca dulu sebelum pasang. Jangan lupa selalu baca manualnya kalau yang seperti ini, jangan sampai salah. Dan jangan lupa kalau pasang-pasang listrik mending matiin dulu dari switch yang di luar ya, dari meteran listriknya. Jadi nggak ada tuh ceritanya kesetrum. Itu dia periferal yang kira-kira akan dibutuhkan minimal buat bikin sebuah smart home, buat ngatur lampu, AC, TV, dan lain-lain. Semuanya di Bestcon, penting buat bikin smart home itu pakai satu merek saja. Kenapa? Karena biar nggak ribet aplikasinya ya. Ya, Bestcon ini adalah sub-brandnya dari Broadlink dan bisa didapatkan di Shopee. Tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga yang terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Jangan ketinggalan berbagai deals menarik yang akan ada terus setiap harinya ya. Kebetulan, sekarang di Shopee bakal ada terus Deals of the Day diskon 50% setiap hari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Cuma di Deals of the Day, kamu bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari lainnya. Barang elektronik di Deals of the Day akan berubah setiap harinya ya, jadi kesempatan kamu cuma satu hari. Atau kalau kamu ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya, temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sales dengan diskon hingga 50% setiap harinya. Jadi hayu, belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee ya. Langsung saja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box di bawah ini. Oke, berikutnya adalah sebuah tambahan ya. Sebetulnya ini adalah sebuah IP cam. Biasanya kalau rumahnya sudah smart, maka pengen bisa dipantau juga dari jauh. Ya, ini buat keamanan bisa, buat memantau misalkan kalau punya anak di rumah, bisa juga. Dan ini adalah highlight fiturnya. Dia resolusinya sudah Full HD, 1080p, bisa pan, bisa tilt, jadi bisa muter ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah berarti ya. Two-way audio. Nah, ini berarti bisa dipakai buat komunikasi. Entah kalau misalnya kamu taruh di luar bisa jadi komunikasi sama tamu yang mau masuk, atau kalau lagi ditaruh di dalam buat monitor anak, ya kita bisa panggil anak kita ya, misalkan dari kantor. Kemudian juga punya IR Night Vision. Jadi di kondisi gelap dia bisa tetap memantau karena punya infrared night vision dan punya cloud storage juga. Jadi perekaman bisa disimpan di server ya. Nah, ini keterangan spek teknisnya. Dia punya human detection, motion tracking, abnormal sound detection. Oke, jadi ada mikrofonnya ini ya. IR night vision yang tadi, kemudian time lapse, cloud storage and search, pixelnya 2 megapiksel, wide angle lens, built-in microphone dan speaker, storage-nya memory card atau cloud storage. Inputnya DC 5 volt 1 ampere dengan power consumption 3,5 watt maksimal. Oke, lumayan hemat lah ya. Kita buka dulu. Ini dia di dalam paket penjualannya. Pertama ada kartu garansi HKM, lalu ada quick guide tentang Yi Dome Guard ini. Lalu ada apa ini? Oh, ini sih kayak stiker gitu ya, stiker Yi warna merah.
Lalu ada Y-Cloud. Ini kayak ada diskon 33%. Ya, ini buat beli storage-nya, buat nyimpan data di Y-Cloud. Tapi kamu bisa pakai microSD juga sih harusnya. Dan ini adalah penjelasan tentang produknya lagi. Lalu apa ini? Ini penjelasan tentang garansinya. Lalu dapat kepala charger juga. Harusnya 5 volt 1 ampere saja karena sesuai dengan input yang diterima ya. 5 volt 1 ampere betul. Lalu ada dudukannya lagi. Ini kalau mau dipasang di tembok, kamu masukin baut ke sini, ke kiri dan kanan. Nanti tinggal pasangkan ke bagian bawahnya dari kamera ini ya. Lalu dapat kabel chargingnya juga. Ini cukup panjang kayaknya, kita skip aja. Dan baut-bautan buat pasangin ke dinding ya. Nah, seperti ini penampakan dari smart cam-nya atau IP cam Yi Dome Guard. Kita akan buka plastiknya. Lensanya ultra wide. Di sini ada lampu indikator. Nah, ini mikrofon. Loudspeaker-nya di sini kayaknya ya. Kemudian ini bisa tilt. Dan panning juga. Nanti kalau dinyalakan sih. Dan ini kalau kamu mau pakai kabelan juga bisa ya selain WiFi. Dan ini adalah port micro USB buat powernya. Sepertinya kalau panning gini nih. Ya. Kalau tilting baru ininya. Tuh, ini tilting. Ini tilting. Kalau panning dari sini. Yang ini besar banget karena ini adalah sebuah router. Jadi, buat konekin semua perangkat tadi di rumah tentunya pakai WiFi ya. Nah, biasanya kalau kamu langganan internet kabel sih udah disediain routernya. Tapi karena di rumah saya 2 lantai, kadang di bawah kurang bagus sinyalnya ya. Ada yang kehalang tembok dan lain-lain. Makanya mau pakai tambahan router buat repeater ya. Nih ada boost coverage breakthrough walls. Ini harusnya bagus buat nembus dinding. Apa ini? Sampai dengan 929 meter persegi wireless coverage-nya. 9 decibel I antena, 39 cm ada 2 antenanya. Dan ini 3-in-1, bisa jadi router, bisa jadi access point, dan RE ini range extender ya. Itu yang saya butuhkan. Yuk kita buka dulu. Ini di dalamnya. Antenanya serius panjang banget. Hardcore ya antenanya ya. 2. Lalu dapat adapter buat powernya juga. Ini ada kartu garansi. Kemudian ada quick installation guide. Dan juga sama, quick installation guide. Faster and stronger. Lalu dapat kabel RJ45 ya. Seperti ini penampakannya. Ya memang besar banget ya si routernya. Kemungkinan ini kalau nggak jadi extender, saya pakai buat main router saya di atas. Yang extender pakai yang satu lagi yang sekarang dipakai. Dan di belakang kita bisa lihat ada 4 buah port Ethernet. Jadi kalau mau sambung kabel ke sini bisa sampai 4. Ada tombol WPS buat konektivitasnya. Dan ini buat internet kabel bisa masukin lewat sini juga ya. Lalu ada lubang buat reset. Kemudian ada tombol WiFi, power on off, dan ini DC inputnya. Kurang lebih seperti ini. Ini tahun 2019 sertifikasinya. Kita akan pasangkan dulu antenanya ya. Seperti ini. Penampakannya dengan antenanya tinggi banget ya antenanya. Dan semua barang yang di-unboxing di video kali ini bisa kamu dapatkan di Shopee ya. Tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga yang terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Jangan ketinggalan berbagai deals menarik yang akan ada terus setiap harinya ya. Kebetulan, sekarang di Shopee bakal ada terus Deals of the Day diskon 50% setiap hari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Cuma di Deals of the Day, kamu bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari lainnya. Barang elektronik di Deals of the Day akan berubah setiap harinya ya, jadi kesempatan kamu cuma 1 hari. Atau kalau kamu ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya, temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sales dengan diskon hingga 50% setiap harinya. Jadi hayu, belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee ya. Langsung saja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box di bawah ini.
Ya teman-teman, jangan lupa manfaatin promo yang ada di Shopee ya. Kalau kamu di akhir tahun 2020 ini pengen beli elektronik ya, biar lebih worth it, gratis ongkir dan dapat cashback juga. Serta saya mau nanya nih ke teman-teman, kira-kira gadget atau perangkat elektronik apa ya yang bakal trending atau hype di tahun 2021 nanti? Silahkan komen di bawah ya, jangan lupa ya, ditunggu komennya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.